Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmin Salawali, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Alor, SMA Negeri Alor Kecil, akan melakukan percakapan pra-observasi dalam pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3. Dalam hal ini saya sudah ditemani Ibu Siti Komaria Sado. Ya, benar sekali Bapak. Guru kimia di kelas 12 kimia. Jadi tujuannya kita akan melakukan supervisi, dan dalam melakukan supervisi ini, supervisi kelas observasi ya, kita akan melakukan percakapan pra-observasi, namanya pra-observasi. Kenapa kita melakukan percakapan ini? Agar pembelajaran di kelas nanti tujuannya bisa jelas. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah dari pembelajaran nanti di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Oh iya, baik Bapak. Yang tujuan pembelajaran saya untuk pertemuan berikutnya itu adalah menjelaskan kenaikan titik didih larutan dan juga menentukan kenaikan titik didih larutan. Oke. Itu ada dua tujuan yang ingin saya capai. Terus adakah ini area yang Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran ini? Oh iya, jadi dalam proses pembelajaran ini saya ingin anak-anak itu dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan tentang sifat koligatif larutan, khususnya pada area kenaikan titik didih larutan. Oke. Terus rancangan pembelajarannya? Oh ya, jadi pada pertemuan nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat koligatif larutan dan rumus yang bakal mereka gunakan. Kemudian saya akan membentuk kelompok. Di kelompok ini mereka akan menyelesaikan, dibagikan LKS untuk menyelesaikan soal berhubungan dengan kenaikan titik didih larutan. Setelah berdiskusi menyelesaikan soal, mereka akan mempresentasikan ke depan kelas dan kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi ini. Kapan rencana untuk kita melakukan observasi ini? Karena ini hari Sabtu, rencananya observasi ini bisa saya dilakukan di hari Senin nanti. Kebetulan di jam pertama hari Senin saya ada jam kimia di kelas 12 kimia. Nanti setelah ini kita akan ada diskusi lagi ya. Iya Bapak. Bincang lagi pasca. Nanti. Terima kasih atas waktunya. Sebelum itu, adakah ini yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini? Iya, dari diskusi kita kali ini saya itu jadi semakin punya arah, gambaran apa yang akan saya lakukan di dalam kelas nanti, runtutan-runtutan langkah demi langkah, sehingga nanti mungkin waktu pembelajaran saya bisa lebih terarah. Terima kasih Ibu Komaria atas waktunya. Sama-sama Pak Hasmin. Sampai ketemu di hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Dinda, siapa yang hari ini tidak masuk? Hamzah, keterangan? Alpa, satu saja? Kemarin kita sudah masuk sedikit mengingat tentang sifat koligatif larutan ya? Dan Ibu sudah memberikan tugas untuk dicari di rumah apa saja sifat koligatif larutan. Safar, tugas yang kemarin sifat koligatif larutan ada berapa? 4. Apa saja? Penurunan tekanan uap. Terus kenaikan titik didih. Penurunan titik beku. Tekanan osmotik. Ya, hari ini kita akan lebih memperjelas tentang belajar lebih lanjut bagaimana penurunan tekanan uap jenuh, bagaimana kenaikan titik didih larutan. Semua sudah mencari di rumah? Sudah. Ada yang bisa bantu Ibu jelaskan apa itu penurunan tekanan uap jenuh? Rama? Penguapan merupakan peristiwa yang terjadi ketika partikel gas cair meninggalkan kelompoknya.
Oke, terima kasih ya Rama. Jadi penguapan adalah kenaikan, ulang lagi Rama. Penguapan merupakan peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Oke, penguapan merupakan peristiwa di mana partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Penguapan merupakan perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud gas. Di sini dikatakan bahwa tekanan uap jenuhnya mengalami penurunan. Artinya, dibandingkan keadaan awal, tekanan uap setelah dilakukan pencampuran akan mengalami penurunan yang lebih di bawah daripada larutan awalnya. Rumus yang kita pakai, silahkan dibuka bukunya. Penurunan tekanan uap jenuh. Ada yang sudah dapat rumus di buku? Sudah. Halik, sudah ketemu rumusnya? Belum? Belum. Siapa yang sudah? Atau ada yang bisa memberikan contoh bagaimana penurunan tekanan uap jenuh dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, Sri silahkan. Apa? Saat masak air. Bagaimana contohnya? Berapa tekanan uap saat masak air? Maksudnya di bagian mana terjadi penurunan titik tekanan uapnya? Air mendidih dan paru Dibuka? Nah, terus? Nah, oh ya, pada saat kita merebus air akan mendidih ya. Nah, kalau setelah kita buka tutupan air, nanti kita akan menemukan tetesan air di bawah tutupan panci. Nah, itu adalah tekanan uap. Tapi di situ pada saat kita memasak air, yang kita masak hanya air saja. Apakah itu termasuk ke dalam larutan? Oke, air belum masuk ke dalam larutan. Disebut larutan kalau ada zat terlarut dan ada pelarut dan zat terlarutnya. Ya. Oke, tidak salah. Benar, bentuk untuk saat merebus air ada titik-titik di bawah tutupan, itu disebut uap, tapi bukan merupakan tekanan uap untuk larutan ya. Itu masih dalam pelarut yang jenuh, keadaan awalnya. Oke? Tapi bagaimana yang disebut dengan tekanan uap jenuh penurunannya? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Mungkin contohnya bisa seperti ini ya. Tadi kan kita sudah merebus air, itu termasuk ke dalam larutan jenuh atau pelarut awalnya ya. Berapa titik didih air? Adakah yang masih bisa mengingat air itu mendidih pada titik berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ya, Sri, benar sekali. Air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Ya. Dibuka lagi bukunya halaman 16. Di situ dilihat bahwa penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap larutan jenuh. Ya. Tekanan uap larutan jenuh dikurangi tekanan uap larutan. Kita ke contoh soal kenaikan titik didih. Artinya titik didih setelah di larutan akan lebih tinggi daripada titik didih larutan awalnya. Pelarut jenuhnya. Misalkan kalian membuat sup ya, atau memasak sayur.
pada saat kapan kalian akan menambahkan garam ke dalam sayuran? Pada saat sayur sudah lembek, atau pada saat direbus ya, sayurnya yang direbus ya, atau ada pada saat ketika kuahnya mendidih. Pintar sekali Icalnya. Kenapa ditambahkan ketika saat mendidih? Kenapa tidak ditambahkan ketika awal saja? Karena pada saat mendidih Karena pada saat mendidih, Rama, bahan akan mudah larut. Tapi kalau belum mendidih, garamnya tidak mudah larut. Oke, ya. Ternyata di pelajaran kimia ini juga kita pelajari. Pada saat ketika kita menambahkan garam ke dalam air rebusan, maka titik didih larutan itu akan meningkat, sehingga lebih baik setelah air mendidih baru kita tambahkan, agar waktu untuk memasak akan jauh lebih cepat ya, dibandingkan ketika kita menambahkan zat terlarut yang susah untuk menguap itu dari awal. Nanti membutuhkan waktu yang lebih lama karena titik didih larutan akan mengalami proses peningkatan. Bisa ya? Maka rumusnya di sini adalah penurunan titik penurunan titik didih sama dengan titik didih larutan jenuh. Kenaikan titik didih sama dengan titik didih zat terlarut larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Ya. Sekarang Ibu minta tolong bikinkan kelompok, mungkin bisa berbalik saja. Atau ada Rama juga dapat buku. Rama berdua boleh. Saya di sini. Rama ke sini saja. Oh, ke situ saja. Oke. Benar, Rama ke sini. Berdua atau bertiga dengan teman. Mau ke sini ke belakang. Bukalah halaman 40. Secara berkelompok, tolong dikerjakan soal di nomor 10. Ya. Soal nomor 10. Ya, dikerjakan. Waktunya 10 menit boleh? Boleh. Dulu kelompok Dinda akan mempresentasikan hasilnya. Yang lain silahkan mendengarkan. Dilihat lagi pekerjaan kalian apakah sama ataukah tidak, ya. Ya, Dinda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami tentang titik didih. Delta TB sama dengan 0,5 dikali 87,75 per 58,5 dikali 1000 per 7500 dikali 2. Delta TB sama dengan 0,2 derajat Celcius. TBL sama dengan TBP ditambah delta TB sama dengan 100 ditambah 0,2 sama dengan 1000,2 derajat Celcius. Ya Dinda, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Halik, hasilnya sama? Sama. Berapa nilai kenaikan titik didihnya? Berapa nilai kenaikan titik didihnya? Berapa hasil akhirnya tadi? Kenaikan titik didihnya 0,195. Tadi Dinda punya berapa? 0,2. Ada lagi jawaban yang lain? Udah, dapat berapa hasilnya? 0,4. 0,4. Bisa dibacakan bisa dibacakan dulu pekerjaannya kenapa sampai dapat 0,4? Kita lihat ya.
punyanya Abdul mereka dapatnya 0,4. Kira-kira bedanya di bagian mana sampai dapat 0,4? Baca dari rumus, dari sini saja juga baik. Ayo anak, berdiri sekolah, boleh? Marah ya. Pakai delta TB sama dengan langsung dari sini. Ya. Delta TB. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja lah. Delta TB 87,58 75 dibagi 58,5 kali 1000 dibagi 7.500 kali 0,5 kali 2 sama dengan akhirnya langsung 0,4. sama dengan 0,4. Oke, baik Abdul. Terima kasih ya Abdul. Oke, kita mendapatkan untuk delta TB kenaikan titik didih. Kita mendapatkan 3 nilai. Ada yang 0,195, ada yang 0,2 dan punyanya Abdul 0,4. Tapi waktu dia memasukkan rumus, Ibu sudah lihat ternyata semuanya sama ya. Rumusnya sama, angkanya sama. Mungkin salah di waktu kalian mengalihkan saja. Tapi kalau yang untuk yang ini bisa mirip karena ini 0,195 kalau kita bulatkan adalah 0,2. Untuk yang Abdul mungkin salah di sedikit kesalahan di cakarnya saja ya. Tapi untuk angkanya kan sudah benar, sudah sama ya. Oke. Nah itu delta TB akan sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dikali Kb dan dikali lagi dengan jumlah ion ya. Untuk zat yang ini yang sudah kita dapat, zat terlarutnya adalah zat terlarutnya yang mana? Dalam soal ini zat terlarutnya apa Setia? NaCl. Sedangkan pelarutnya adalah air ya. Kita memasukkan angka seperti yang tadi kalian bilang, kalau ini adalah 87,75 dibagi MR-nya adalah 58,5 dikali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya adalah 7.500. Dapat dari mana 7.500? Oke, kita hentarkan antara 7,5 yang tadi di soal kilogram dihentarkan ke gram. Kenapa harus dihentarkan? Agar satuannya sama ya. Kalau kalian mau pakai kilogram, kilogram semua. Kalau mau pakai gram, gram semua. Dikali dengan KB-nya 0,5 kali dengan 2. Dinda, dari mana asalnya 2 ini? Oh, Dinda masang. Maaf. Bisa bantu Ibu? Tadi datangnya dari mana? 2 itu datangnya dari mana? NaCl. Ya, Dinda. 2 itu dapat dari NaCl. Terurai menjadi? Diuraikan menjadi Na plus kurang ditambah dengan Cl minus. Cl minus sama hasilnya 2. Oke. Ya, benar sekali ya Dinda ya. 2 ini datang dari jumlah ion, di mana NaCl akan terurai menjadi Na plus ditambah Cl min. Jumlah ion Na adalah 1 dan jumlah ion Cl adalah 1, maka jumlah totalnya 2. Hasil akhirnya adalah 0,2. Ya, untuk 0,19 pun boleh. Nanti pengaruh pembulatan. Yang ini mungkin keliru sedikit di waktu kalian cakar kali baginya ya. Oke, setelah mendapatkan perubahan tekanan kenaikan titik didih, di soal dia minta lagi
berapa titik didih larutan. Maka kita gunakan lagi rumus yang ini dengan memodifikasi bahwa titik didih larutan sama dengan kenaikan titik didih dikurang dengan titik didih pelarut murni. Tadi di awal sudah dibilang bahwa air itu mendidih pada berapa derajat? 100 derajat. Maka kita masukkan tadi titik didih, perubahan titik didihnya adalah terbalik. Ya maaf, 0,2 ditambah 100, hasilnya adalah 102 derajat Celcius. Di sini terlihat bahwa ketika kita menambahkan garam ke dalam air yang semula mendidih pada 100 derajat Celcius, ternyata titik didih larutan garam itu mengalami peningkatan menjadi 102 derajat Celcius, atau titik didihnya meningkat sebesar 0,2 derajat. Ya, sampai di sini Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Ya. Oke, adakah yang mau bertanya atau kurang jelas dengan materi ini? Mas. Oke, sudah jelas. Kalau gitu kita akhiri pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmi Salawali, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Larut dari SMA Negeri Alor Kecil. Ya, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Sudah bersama saya Ibu Siti Komaria Sadol. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat ya. Iya. Alhamdulillah ya, kita sudah menjalankan proses observasi di kelas, sudah berjalan dengan baik, rata-rata baik semua saya lihat. Terus ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke. Yang pertama, gimana perasaan Ibu saat saya ini melakukan observasi? Ada rasa gugup, deg-degan sedikit. Apakah nanti waktu pelajaran ini mengajarnya bisa terurut, bisa sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak? Tapi tetap saya jalani. Siap. Memang gitu kan, kita tidak bisa biasa observasi, jadi ada orang lain dalam kelas kita agak bagaimana gitu. Terus yang kedua, ceritakan, boleh Ibu ceritakan kembali pengembangan yang Ibu sudah kembangkan tadi di kelas. Ya, tadi waktu di kelas saya sudah mulai dengan menyapa anak, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran saya menjelaskan sedikit tentang materi sifat koligatif, dan terutama di bagian kenaikan titik didih larutan, lalu membentuk kelompok, mereka kemudian mengerjakan soal yang sudah diberikan, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas, lalu ditarik kesimpulan. Seperti itu yang tadi sudah dilakukan. Terus apakah yang Ibu sudah lakukan tadi sudah berhasil? Berhasil tidaknya dari keaktifan murid. Masalah untuk keaktifan mereka memang aktif, tapi saya sedikit mungkin di bagian saat diskusi itu waktu untuk berdiskusi jadinya agak sedikit jauh lebih molor daripada yang saya harapkan. Jadi agak sedikit lambat. Karena saya harus menuntun satu demi satu mengaturnya. Jadi agak ada yang lambat, ada keteteran yang dengan cepat. Waktu. Keteteran waktu. Terus kekurangan, kendala dalam proses itu? Kendalanya yang seperti tadi saya bilang bahwa saya masih agak susah dengan mengatur waktu. Karena kalau komitmen sama waktunya itu agak jadi kurang tepat, karena kayaknya anak-anak jadi mengerjakannya masih agak lebih molor sedikit. Terus kapan rencana kira-kira Ibu mau lakukan perubahan itu? Mungkin kalau di pertemuan-pertemuan berikut, mungkin kalau untuk bagian waktunya akan lebih diefektifkan lagi. Saya lebih menekankan supaya kalau harus sudah selesai, kita selesaikan agar nanti di bagian belakang, bagian penutup waktu saat pembelajaran bisa kita efektifkan lebih baik. Terus
Jadi itu ya, saya menurut berharap saya ke depannya ada Oh, iya. perubahan dan kita akan diskusi lagi ya. Jangan Iya, bosan-bosannya Bapak. kita kolaborasi ya, saling memasukkan ide-ide praktik-praktik baik. Terima kasih atas waktunya Bu Komaria. Ya, Ya, sama-sama sudah, Pak Hasin. mau diobservasi. Ya, ini adalah pengalaman Jadi, baru untuk iya. saya. Siap, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.